Derek Dewi Maria tentu gengkan mana boten yen kuatoso ibu jangkung tansah Kanjeng Ratu ing swarga ambo sumara samya sang Dewi mangestono Sang Dewi mangestono. Saudara-saudariku yang terkasih, salam. Semoga kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan gembira, dan yang terlebih adalah dalam keadaan siap untuk selalu memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, pada bulan Mei tentu sudah tidak asing bahwa bulan itu dikhususkan untuk memperingati bulan Bunda Maria. Dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi refleksi berkaitan dengan Maria sebagai Bunda Allah, Maria sebagai Bunda Gereja, dan apa yang dapat kita teladani dari Bunda Maria. Memahami Maria sebagai Bunda Allah tentu tidak sesederhana apa yang ada di pikiran manusia. Diperlukan sikap kerendahan hati dan melibatkan peran Roh Kudus sehingga kita dapat memahami Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Tentu dalam diri Maria ada nilai-nilai yang istimewa dibandingkan manusia-manusia lainnya, sehingga ia dipilih oleh Allah menjadi Bunda Allah. Dan ketika membaca kitab suci, saya mengambil beberapa teks yang mungkin dapat menguatkan kita semua untuk memahami siapa Bunda Maria itu. Yang pertama dari Injil Matius bab 1 ayat 23, di sana dikatakan bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Yang kedua dapat kita lihat dalam Injil Lukas bab 1 ayat 43, yakni pengakuan dari Elisabet ketika Maria mengunjunginya. Di sana dituliskan, siapakah aku ini hingga Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Lalu ketika kita dapat lihat dari dogma Maria dikandung tanpa noda. Alasan pertama Bunda Maria dikandung tanpa noda berhubungan dengan peran istimewanya dalam mengandung Tuhan Yesus. Kalau Yesus adalah kudus, maka yang melahirkannya pun harus kudus. Maka sudah sangat layaklah bahwa ketika memutuskan untuk dilahirkan di dunia, Yesus menguduskan terlebih dahulu seseorang yang melaluinya ia akan dilahirkan. Kita juga dapat memahami bahwa Maria juga Bunda Gereja. Saya mengutipnya dari KGK atau Katekismus Gereja Katolik paragraf 196. Di sana dikatakan bahwa perawan Maria terberkati itu Bunda Gereja sesuai dengan rahmat yang diterimanya karena Maria sudah melahirkan Yesus, Putra Allah, kepala tubuh mistiknya, yaitu gereja. Ketika Yesus tergantung di kayu salib, dia menyerahkan ibunya itu kepada para muridnya dengan mengatakan, inilah ibumu. Bisa kita lihat dari Injil Yohanes bab 19 ayat 27.
akhirnya kita dapat belajar dari Bunda Maria. Apa yang dapat kita pelajari dan teladani? Tentu semua sikap Bunda Maria adalah baik, tidak ada yang buruk. Tapi saya mengambil 3 nilai istimewa dari Bunda Maria, yakni berkaitan dengan kesederhanaan, kerendahan hati, dan tegar dalam menghadapi segala situasi hidup. Tentu sekali lagi ada banyak poin yang bisa kita teladani dari Bunda Maria. Dan 3 poin ini dalam refleksi saya adalah nilai-nilai yang susah ditemukan di zaman kita ini. Kesederhanaan yang saya tangkap dari Bunda Maria pertama-tama bukan berkaitan dengan harta benda, tetapi sikapnya yang lebih suka mendengarkan daripada didengarkan. Di zaman kita ini, orang lebih condong atau lebih suka didengarkan daripada mendengarkan. Orang lebih suka diakui daripada mengakui. Kita dapat belajar dari Bunda Maria bahwa ternyata sikap kesederhanaan dengan mendengarkan itu sangatlah penting, terutama untuk mengenali situasi hidup, situasi lingkungan kita, sehingga kita dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk langkah-langkah hidup kita. Seringkali orang salah mengambil keputusan karena lebih condong ingin didengarkan daripada mendengarkan terlebih dahulu. Yang kedua yang dapat kita teladani dari sikap Bunda Maria adalah sikap rendah hati. Dan poin ini juga sama sulitnya di dunia ini, di zaman ini khususnya, untuk ditemukan atau untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Kita dapat belajar dari Bunda Maria, pentingnya sikap rendah hati itu dalam kehidupan ini. Mungkin karena kondisi dan situasi hidup yang menuntut sebuah persaingan, terkadang sikap rendah hati itu bukan menjadi yang utama, tetapi yang menjadi pertama adalah bagaimana diriku itu ada atau diakui di lingkungan saya. Sehingga hanya yang muncul adalah sikap keegoisan. Padahal kalau kita sebagai umat Kristiani mewujudkan sikap rendah hati berarti juga mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Dan poin ketiga yang dapat dipelajari dari Bunda Maria adalah sikap tegar dalam menghadapi tantangan hidup. Kalau kita membayangkan diri kita dalam posisi Bunda Maria, tentu tidaklah mudah. Ia mengandung tanpa seorang suami, dan itu tentu sangatlah sulit. Tetapi Bunda Maria menghadapinya dengan penuh ketegaran. Dan melalui sikap Maria inilah kita dapat belajar menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang pantang menyerah, dan mensyukuri kehidupan yang sedang kita jalani saat ini. Setiap orang, entah kita mahasiswa, entah kita dosen, atau suster, atau frater, atau romo, tentu suatu saat akan berada dalam situasi yang sangat-sangat sulit dalam hidupnya. Dan patut kita belajar dari Bunda Maria tentang sikap pantang menyerah, sikap tegar dalam menghadapi situasi hidup. Dan akhirnya, marilah di bulan Mei ini kita manfaatkan momen ini untuk meneladani sikap Maria, untuk berdoa bersama Bunda Maria, sehingga dalam kehidupan sehari-hari terwujudlah buah-buah seperti apa yang dikehendaki Allah. Semoga Tuhan selalu menyertai kita dalam kehidupan kita setiap hari. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.